Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Siapa saja menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan siapa saja yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajarkan kita akan pentingnya mengasihi.
Kasih adalah hukum dan perintah utama dalam ajaran Kristus. Dasar inilah yang menopang seluruh aspek iman dan menjadi daya gerak pelayanan pastoral. Mengasihi memang kata yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Bukti-bukti konkret sudah sering kita saksikan langsung, baik itu tindakan pembunuhan, pelecehan seksual, perampokan, perang, pembantaian yang kian merajalela di berbagai tempat. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap dasar sebagai pengikut Kristus adalah menciptakan kedamaian, ketenangan, dan persaudaraan sejati dalam kasih mesra. Bahkan lebih dari itu, kita diminta untuk tidak hanya mencintai sesama orang-orang yang mengasihi kita, tetapi juga mereka yang memusuhi dan bahkan membenci kita. Hal itu nyata dilukiskan dalam terang kitab suci yang dibacakan pada hari ini. Dikisahkan dalam bacaan pertama, bagaimana Saul bertekad membunuh Daud. Sebenarnya Daud mendapat kesempatan yang sangat baik untuk membunuh Saul, namun dia tidak melakukannya. Daud berkata kepada Saul, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Hidup mati Saul ada di tangan Tuhan. Kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kekerasan tak perlu dibiarkan berbuntut kekerasan, melainkan dibalas dengan kasih dan pengampunan, yang pada akhirnya melahirkan berkat. Kendati pun Daud tahu bahwa Saul sangat membenci dan berencana membunuh dirinya, namun Daud memberi kesempatan untuk bertobat dan mengampuni Saul. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap dan teladan Raja Daud dalam mengasihi dan mengampuni dipertegas lagi oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengasihi dengan cara baru. Mengasihi dalam ajaran Yesus bersifat radikal. Radikal dalam konteks kasih tidak berkonotasi buruk, melainkan total, tulus, utuh, dan tanpa pamrih. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya Yesus sedang mengajari kita arti kasih yang sesungguhnya. Dalam mengasihi memang harus total, tidak boleh setengah-setengah. Sama seperti kasih Bapa kepada kita tidak setimpal dengan kesalahan, jasa, dan perbuatan kita. Justru sebaliknya, Allah mengasihi kita sesuai kebutuhan dan kekurangan kita. Makin banyak kebutuhan dan kelemahan kita, makin besar pula lah kasih sayang dan berkat yang kita peroleh dari Allah. Itulah logika Allah dalam mengasihi dan mencintai kita. Model kasih semacam inilah yang ditawarkan Kristus kepada kita umatnya, yang pada akhirnya menjadi ciri khas dan model kehidupan orang Kristen. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup rohani, perbuatan baik kiranya tidak dijadikan seperti barang dagangan. Dalam berbuat baik, kita tidak perlu menghitung-hitung untung ruginya. Mengasihi
tanpa menginginkan kebaikan orang lain menjadi alternatif untuk meretas rantai dosa. Maka habitus balas membalas dan memberi dengan perhitungan akan mendapat kembali, bukanlah pilihan satu-satunya. Dalam mengasihi seperti yang ditegaskan Kristus, ukuran dan contohnya adalah Allah. Dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, termasuk orang-orang jahat. Allah memberi matahari dan hujan kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Allah yang maha baik hendaknya menjadi figur dalam kehidupan orang beriman. Pemberian Allah yang paling besar ialah putranya yang tunggal, yang dianugerahkan, menderita, bahkan mati demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara-saudariku yang seiman, mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita adalah keistimewaan kasih seorang Kristen. Hanya hukum kasih yang memungkinkan kita luput dari perselisihan dan kesusahan. Hukum kasihlah yang menumbuhkan kedamaian. Karena itulah hukum kasih menjadi perintah yang utama dari seluruh hukum Taurat. Itulah juga perintah baru yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terlebih lagi yang membedakan kita dengan orang-orang lain, agama lain adalah Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, mendoakan mereka yang membenci kita. Semoga kita mampu mewujudkannya dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami sadar bahwa tak selamanya kami hidup dalam kasih, damai, sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon, berikanlah kami hati yang sama seperti hati-Mu, supaya kami mampu hidup dalam kasih dan lapang dada untuk tetap mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Engkau kami muliakan kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya
di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.